Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abah Eko. Kali ini saya kedatangan servisan ini yang Sharp New Gamma. Kemudian untuk tipenya atau modelnya, waduh, nggak ada modelnya, hilang. Oke, ini kerusakannya katanya standby, katanya yang punya. Saya coba hidupkan. Kita hidupkan, lampu LED-nya nyala kemudian hilang atau mati. Coba kita matiin dulu, terus kita hidupin, mati juga. Kita tunggu berapa saat dulu, kemudian kita hidupin lagi. Oke, saya lebih suka kerja di tempat yang terbuka. Tempat kerja saya di dekat jalan, cuman saya lebih agak di dalam, di dekat sungai, jadi lebih fresh. Coba kita hidupin lagi, tuh nyala, kemudian hilang. Oke, kita buka aja langsung TV-nya. Oke, ini botnya cuman 4 biji, kayaknya ini bekas tukang. Cuman 4 biji botnya. Oke, kita buka. TV-nya sudah buka. Sekarang kita lihat sasisnya. Oke, saya pakai alas dulu. Oke, ini TV-nya. Sepertinya ini udah bekas tukang. STR-nya sudah diganti. Dia pakai M63 6 IC-nya M61262, 2 IC. Itu TV-nya. Oke, coba kita balik. Sepertinya STR-nya baru diganti. Ini bekas tukang. STR-nya udah diganti. Coba kita hidupin lagi. Coba kita hidupin. Oh, ternyata sudah hidup tadi. Oke, kita tunggu beberapa saat.
kerusakan seperti ini biasanya bukan di regulatornya tapi di output regulatornya, entah itu PC nya atau SE125 nya atau di sekitaran rangkaian PC atau di sekitar output PC atau di sekitar SE nya, SE125 nya. Tapi ini udah diganti STR nya, kayaknya mungkin dibilang STR nya mungkin udah diganti, tapi tetap juga hasilnya dan baru masuk ke saya. Ini bautnya aja udah berkurang. Oke, kita coba hidupin. LED-nya langsung hilang. Kita langsung eksekusi aja. Oke. Untuk kerusakan seperti ini bukan di lingkaran putih, bukan yang di sekitar lingkaran putih ini, tapi di sekitar output lingkaran putih ini. Bukan di lingkaran putih yang ini, tapi di sekitar outputnya dari PC, kemudian SE, ada komponen lain, air resistor, diode dan lain-lain. Oke, kita coba ukur tegangannya dulu. Oke, kerusakan seperti ini yang STR6754 yang tipe ini biasanya kalau yang pernah saya alami ini hidup selama 1 jam itu normal, kemudian tiba-tiba LED-nya mati. Itu menandakan STR-nya itu sudah lemah. 6754, 6753 itu dalam jangka 1 jam itu hidup normal, kemudian tiba-tiba mati. Itu biasanya STR-nya. Tapi ini ketika dihidupin langsung nyala LED-nya kemudian hilang. Ini PC-nya sudah diganti, tinggal kita ikuti jalur PC, SE, kemudian komponen yang lain kecil-kecil, diode dan lain-lainnya. Oke, kita langsung ukur. Kita buka satu-satu. Oke, kita cabut dulu coknya biar tidak terjadi konslet atau kita yang kena strom. Oke, langsung kita cek satu-satu komponennya. Oke, kita buka satu-satu. Ya, kalau airnya mungkin jarang yang melar atau apa. PC nya udah diganti baru, berarti tidak perlu dicek lagi sama tukangnya. Kemudian ada diode itu masuk ke diode yang RD714, dia masuk ke 714 dari IC703 SE125, itu masuk diode D714, kemudian masuk ke B plusnya IC audio. Oke, coba kita ukur apa short apa tidak di audionya. Audio
D10 karena elko nya lumayan besar nilainya. Kita bolak balik itu naik kemudian balik lagi, itu menandakan tidak ada short atau rusak di sekitarnya. Oke, kita cek lagi jalur ini, IC-nya dari IC-nya ke ground itu tidak menyimpang, yang sebelahnya menyimpang, yang satu tidak menyimpang, berarti IC ini bagus. Kemudian kita ikuti jalur ini masuk ke D17. Short kayaknya nih, diode apa? Tapi di sini kelihatan D17 atau jebol dah. Kita coba lihat. Iya, ternyata ada diode yang bentuknya tidak sama seperti N4148, cuman beda bentuknya, tapi ini persamaannya di N4148. Coba kita ukur lagi. Kita ukur lagi. Ternyata diodenya yang jebol. Coba kita buka terus kita ukur di luar PCB nya. Oke, diodenya seperti ini. Diodenya coba kita ukur. Kita balik lagi. Ternyata ini biang keroknya, kita coba ganti dulu. Ini sama dengan IN4148. Kita ambil di kasasi sub. Ini IN4148. Saya pakai cabutan dari sub, cuma beda bentuk tapi sama cara kerjanya, sama-sama diode. Kita langsung pasang. Oke, perlu saya kasih tahu diodenya yaitu di D7 D714, yaitu di sini. Kelihatan di sini D714. Bentuk diodenya seperti ini.
diodenya. Oke, kita langsung ganti. Oke, sebelum kita pasang, kita ukur dulu apakah ini diode masih bagus atau tidak. Oh, ini masih bagus. Oke, kita langsung pasang aja. Oke, diodenya sudah saya pasang. Perlu saya jelaskan di sini, diode yang di sini 714 dia masuk ke SE 125, yaitu IC 703. Kemudian ke PC itu dapat umpan feedbacknya itu dari IC audionya atau B plus, tegangan IC audionya dari sini. Ini kemudian ini jalurnya dia masuk ke J714. Kalau terjadi short di IC ini, otomatis keluar tidak akan ada keluar tegangan di IC audio. Kemungkinan juga bisa seperti kerusakan seperti tadi. Yang jelas kita harus cek dulu IC audionya apakah tidak jebol, atau mungkin diodenya atau kapasitornya tidak jebol. Baru kita cek jalur yang ke jalur PC nya, entah itu diode atau SE nya atau mungkin yang rusak. Tapi biasanya kalau SE itu cuman sebagai supaya tegangan itu tidak lebih dari 125. Sini SE 125 nya itu aja. Coba kita hidupin. Udah saya cop. Nyala lednya, kemudian hijau. Tidak sempat hidup karena bebannya saya masih beban ke horizontalnya masih saya buka. Kemudian yang ke audio, kemudian yang ke 78R09 nya itu masih saya buka, belum saya sambung. Kita sambung dulu, kemudian kita hidupin lagi. Oke, saya solder dulu. Oke, sudah saya sambung. Kita coba hidupin. Langsung hidup. Sekarang kita ukur tegangannya di horizontalnya 125, 124, 125. Kemudian di audionya 17 volt. Kemudian di 4,5, 78R09 nya di 9 voltnya sini 8,8. Oke, kita coba lihat gambarnya atau rasternya. Udah bagus, karena kalau tipikal tabung, kalau kita pakai kamera pasti kayak begini gambarnya, kedip-kedip. Itu kalau kita lihat secara tanpa kamera itu normal ya, karena TV tabung. Beda dengan TV LED atau LCD, itu tidak akan ada gelombangnya. Oke, sudah normal. Tinggal dites saja pakai antena atau pakai video, sudah normal. Jadi kedip-kedip karena TV tabung, jadi kelihatan. Tapi kalau kita lihat secara mata telanjang itu gambarnya udah normal, sap, lubeknya udah keluar. Cuman kalau pakai kamera pasti seperti ini. Oke,
Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman yang pernah agak susah menemukan kerusakan seperti ini. SAP itu terkenal dengan proteknya, tapi kalau kita tahu itu gampang melumpuhkan proteknya, dan komponennya tidak pernah yang mahal-mahal yang rusak. Paling tinggi ya playback, atau kalau IC itu agak lumayan jarang, kecuali kalau kena petir. Paling yang rusak itu diode, air, kapasitor yang murah-murah meriah itu yang rusak biasanya untuk SAP. Itu makanya proteksinya lumayan tinggi, lumayan bagus untuk menjaga komponen yang lain supaya tidak rusak. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya.